Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas Indonesia negeri Sabah yang hilang. Benarkah demikian? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi, ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi. Melalui penelitian selama 33 tahun lebih, sejak 1979 hingga kini, penulis buku hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung. Akan tetapi, merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita. Katanya seperti dikutip dalam buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, cetakan ke-7 Januari 2014 terbitan Zaituna. Menurut penulis, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas di dalam Al-Quran, melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kisah itu berawal saat Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Sulaiman meminta kepada burung hudhud atau sejenis belatuk untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan burung hudhud saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangatlah indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Balqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu menurut Basyah berada di antara dua duku, yakni Duku Dawung dan Duku Sambireja, Desa Bogoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah atau Ratu Balqis sama dengan Ratu Boko. Sambung Basyah. Dilanjutkan burung hudhud, Ratu Balqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan burung hudhud, Nabi Sulaiman marah besar, sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Balqis kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima oleh Ratu Balqis. Penulis mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan di dalam kolam istana Ratu Boko yang terbuat dari lempengan emas. Begitupun dengan tempat upacara menyembah matahari. Mendapat surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tidak langsung bertobat. Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman. Pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Sulaiman pun semakin berang dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Balqis untuk kembali ke negeri Sabah. Bahkan, Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Sabah dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menentangnya. Dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Balqis pun kembali ke negeri Sabah dan menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para pengikutnya, Ratu Balqis berniat mendatangi langsung Nabi Sulaiman. Niat Ratu Balqis menemui Sulaiman ternyata sudah diketahui Sulaiman. Dia selalu memerintahkan kepada para pengawalnya terdiri dari manusia, hewan, dan jin untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Balqis. Hai pembesar-pembesar,
siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri? Kata Nabi Sulaiman kepada pengikutnya. Di antara pengikutnya dari bangsa jin menjawab sanggup. Aku akan datang kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya. Lagi dapat dipercaya. Jawab Ifrit. Pengikut Sulaiman lainnya dari kalangan manusia yang berpikir menimpali. Aku akan membawa singgasanamu itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Terang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan manusia. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balqis yang berada di negeri Sabah telah dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman. Puji syukur atas nikmat Allah pun dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman saat melihat pemandangan itu. Akhirnya datanglah Ratu Balqis menghadap Nabi Sulaiman. Kepada Ratu Balqis, Sulaiman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya sebagai istana yang mirip dengan yang ada di negeri Sabah. Melihat itu, Ratu Balqis terkejut. Kemudian, Nabi Sulaiman mempersilakan kepada Ratu Balqis masuk ke dalam istananya. Saat akan masuk, dia melihat air besar berada di lantai istana Nabi Sulaiman. Dengan sigap, Ratu Balqis menyingkap kainnya hingga betisnya terlihat. Ternyata air yang dilihat Ratu Balqis pada lantai istana Nabi Sulaiman adalah kaca. Sesungguhnya ia istana licin yang dibuat daripada kaca. Kata Sulaiman menjelaskan kepada Ratu Balqis yang keheranan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman dan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Balas Ratu Balqis mengakui kebesaran Nabi Sulaiman. Setelah mengalami langsung kebesaran Nabi Sulaiman dan merasakan nikmat Allah, Ratu Balqis akhirnya ikut menyembah Allah dan meninggalkan upacara menyembah matahari di negeri Sabah. Akhirnya mereka pun menikah. Dari kisah tersebut, Pasya menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan Indonesia sebagai negeri Sabah yang hilang itu. Di antara fakta lapangan tersebut adalah: pertama, surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Kedua adalah istana Ratu Balqis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan juga hewan. Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Yang ketiga adalah istana Ratu Boko yang telah rusak. Menurut penulis, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, akan tetapi oleh tangan-tangan jin dan goib. Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu di istana itu. Yang keempat adalah tempat bersujud menghadap matahari di istana Ratu Boko. Tempat inilah burung hudhud melihat Ratu Balqis dan pengikutnya sedang melakukan upacara menyembah matahari. Kelima adalah tamasil Ratu Bilqis sedang menyisingkan kakinya ketika disuruh masuk ke istana Nabi Sulaiman yang dia sangka air besar. Sejumlah fakta inilah yang melahirkan teori awal Indonesia negeri Sabah yang hilang. Fakta penguat negeri Sabah di Indonesia dan bukan di Yaman adalah hutan Sabah di Wonosobo dan daerah Sleman yang diambil dari nama Nabi Sulaiman. Sementara di Yaman hanya ada prasasti bertuliskan sabun. Begitupun tempat bersujud menghadap matahari yang hanya ditemukan di istana Ratu Boko bukan di Yaman. Kemudian adalah surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah atau Ratu Balqis. Surat ini ada di istana Ratu Boko terbuat dari lempengan emas. Sementara di Yaman, surat ini tidak pernah ditemukan. Terakhir adalah pemindahan istana Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Di Yaman tidak ada bekas reruntuhan istana yang menunjukkan tanda-tanda adanya istana Ratu Balqis. Sedang di istana Ratu Boko, reruntuhan itu masih terlihat hingga kini. Namun begitu, kebenaran ini tetap perlu dipertimbangkan. Demikianlah kisah Indonesia negeri Sabah yang hilang. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Kamera Demi Masa boleh percaya ataupun tidak terhadap penelitian ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.